Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farjan Argani dengan NIM 1207050036 dan rekan saya Fajar Muhammad Persyafat dengan NIM 1207050038. Di sini kami akan presentasikan tentang NuoDB untuk memenuhi tugas manajemen basis data. Untuk isi presentasinya, yang pertama itu ada pengertian NuoDB, yang kedua sejarah NuoDB, yang ketiga keuntungan NuoDB, dan yang keempat itu cara menggunakan NuoDB. Untuk pengertian NuoDB saya serahkan kepada rekan saya Fajar Muhammad Persyafat. Untuknya waktu dan media dipersilakan. Oke. Cek sebelumnya suara saya terdengar. Oke, terima kasih kepada Farjan Argani atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian NuoDB, yang mana NuoDB ini adalah salah satu perangkat database yang kelompok kami pilih. Langsung saja ya, mungkin untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini kami tuliskan bahwasanya NuoDB adalah sebuah perusahaan startup yang bermarkas di Cambridge. Kemudian perusahaan ini menjual sistem basis data yang bekerja di awan. Di sini maksudnya tentang masalah basis data gitu. Namun kita juga dapat menginstal NuoDB pada server kita yang berbasis Windows atau Linux. Ya, pada kali ini kita menggunakan basis dan menggunakan Windows. Kemudian dengan menjual sistem basis data di awan, maksud di awan di sini bisa direpresentasikan bahwasanya karena logo dari database adalah awan, kita bekerja di udara gitu. Kemudian para user dapat menggunakan sistem basis data tersebut dimanapun mereka berada karena berbasis udara ya. Mungkin seperti itu. Oke, langsung lanjut. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih saudara Fajar yang telah membacakan pengertian NuoDB. Selanjutnya yakni sejarah NuoDB yang akan dijelaskan oleh saya. Sejarah NuoDB, perusahaan ini didirikan pada tahun 2008 sebagai Nimbus DB dan berubah nama menjadi NuoDB pada tahun 2011. Perusahaan ini didirikan oleh Barry S. Morris dan James Ritchie di Cambridge, Massachusetts pada tahun 2012. Perusahaan ini menerima modal usaha sebesar 12 juta dolar Amerika. Kemudian mereka menerima putaran investasi sebesar 14,2 juta setelah menambahkan Dassault System kepada investor yang sudah ada. Jadi total investasinya itu sekitar 50 juta 200 ribu dolar. Pada tahun 2013, Gartner menobatkan NuoDB sebagai perusahaan yang mempunyai keunggulan di pasar modal kuadran untuk kategori operasional sistem manajemen basis data. Pada tahun 2015, Gartner kembali menobatkan NuoDB sebagai standar dalam Magic Quadrant operasional sistem manajemen basis data. Fitur-fitur teknologi, selanjutnya fitur teknologi NuoDB. Yang pertama itu ada kecepatan pemrosesan data. NuoDB ini arsitektur peer-to-peer, memungkinkan database untuk mengkonfigurasi di memori rekan-rekan independen satu sama lain. Hal ini memungkinkan Anda untuk mengoptimalkan sumber daya komputasi dan memenuhi persyaratan beban kerja hybrid dalam database logis tunggal. Dalam membaca campuran atau menulis beban kerja skenario, misalnya, NuoDB dapat mendukung satu set rekan-rekan berfokus pada pengolahan transaksi dan satu set dikonfigurasi untuk mengeksekusi query analisis berumur panjang tanpa menghalangi beban kerja operasional yang sedang berlangsung. Yang kedua, NoSQL. NuoDB menggunakan NoSQL. NoSQL itu adalah jenis basis data yang tidak menggunakan perintah SQL dalam memanipulasi atau menyimpan maupun mengambil data. Basis data tersebut kebanyakan NuoDB menggunakan NoSQL. Kebanyakan basis data NoSQL digunakan dalam dunia aplikasi web waktu nyata. Jadi
dapat memproses data yang besar. Lalu yang ketiga ada redundansi. Redundansi ini adalah kebutuhan yang sangat penting bagi pengolahan sistem basis data. Untuk menggunakan redundansi dibutuhkan setidaknya 2 server NoDB. Redundansi ini berguna sebagai cadangan sistem basis data jika salah satu sistem mengalami gangguan. Lalu yang keempat, residensi data. Residensi data dapat memungkinkan NoDB untuk mengatur apakah negara tersebut tidak boleh atau boleh basis data yang digunakan. Nah, ini erat kaitannya dengan peraturan suatu negara. Untuk itu, NoDB punya teknologi yang dapat mengatur itu. Kita menggunakan data domain atau komputer untuk mengetahui suatu host setting dari data mana. Yang kedua, akses. Jadi, ini harus pakai akses web yang memudahkan seorang database administrator ini untuk mengatur dan monitoring ODB. Web ini menggunakan teknologi network framework yang data diakses di mana saja dan kapan saja menggunakan web browser. Lalu yang terakhir, teknologi operasi sistem. Jadi ODB ini awalnya memang menggunakan operasi Solaris. Namun dengan berkembangnya sistem operasi dan makin banyaknya orang yang menggunakan internet dan sistem operasi Microsoft, ODB pada versi 2.0 membuat sistem operasi Windows. Kebanyakan ODB menggunakan MySQL. Nah, MySQL ini adalah jenis basis data yang menggunakan perintah SQL dalam memanipulasi basis data tersebut. Kebanyakan basis data SQL digunakan dalam dunia aplikasi web nyata. Jadi ODB ini dapat basis data yang besar. Lalu yang ini ada penggunaan ODB. Untuk melakukan tentang arsitektur memiliki yang pertama kemampuan dan konsep dan fungsional menulis sederhana dan melakukan penggunaan yang kemudian untuk menguji penerapan. Yang kedua kemampuan untuk memanfaatkan verifikasi analisis teknologi secara untuk mengolah jalan mengambil dari SQL meningkatkan derajat kritis. Yang ketiga kemampuan keluar atau beban kerja analisis manual. Yang keempat, kemampuan untuk mengakses dan query database NoDB dengan memiliki DDP dan ODB komplit, isolasi data dan alat pengolahan. Yang selanjutnya itu penggunaan NoDB. Penggunaan NoDB akan dijelaskan oleh rekan saya Fajar Muhammad Persiapan. Itu waktu dan terima kasih kepada sahabat saya Fajar Muhammad Argani. Saya lanjutkan materinya mengenai penggunaan NoDB. Nah, di sini ada dua penggunaan NoDB, yaitu pertama versi komunitas, kedua NoDB versi berbayar. Yang mana pada NoDB versi komunitas ini kita menggunakan secara gratis, bebas, tapi juga berlisensi ya di sini, berlisensi GPL. Nah, di versi komunitas ini NoDB membatasi hanya penggunaan basis data dan berbasis fitur tertentu saja. Selain itu juga mengalami masalah pada aplikasi NoDB tidak bias mendapatkan tiket bantuan untuk meminta bantuan pada tim teknis NoDB yang resmi dari perusahaan tersebut. Jika ada masalah, kita hanya meminta saran pada forum, kemudian NoDB pun akan menjawabnya. Untuk mendapatkan versi komunitas dapat mendownload pada halaman resmi dari NoDB. Di situ ada fitur community, kemudian ada fitur downloadnya juga. Kemudian versi kedua itu merupakan versi berbayar. Pada versi ini mungkin kita tidak dibatasi penggunaannya dan dalam pembuatan basis data. Kita juga mendapat dukungan teknis jika mengalami gangguan pada aplikasi gitu. Untuk harga dari NoDB versi berbayar hanya bias didapatkan dengan menghubungi dan meminta penawaran dari perusahaan NoDB tersebut. Untuk saat ini tidak ada reseller yang distribusikan NoDB, jadi hanya dalam situs resminya saja di Indonesia, sehingga penulis agak susah untuk mencari berapa kita ya sebagai kelompoknya kisaran harganya itu kita tidak bisa menentukan gitu, karena harus resmi dalam situs NoDB-nya. Kemudian bisa lanjut. Di sini kita ada cara install dan penggunaan NoDB. Mungkin cara installnya seperti tadi ya, kita bisa mengakses pada situs dari NoDB-nya langsung.
Nah, sistem dari NuoDB ini bisa kita memakai sistem operasi Windows 7, 8, dan 10. Kemudian pastikan juga PC kalian itu bisa sudah terinstall Java Routine Environment. Karena web manajemen dari NuoDB berbasis Java. Untuk mendapatkan NuoDB versi komunitas bisa di-download pada link yang tadi saya berikan. Kemudian lalu lakukan instalasi seperti biasa. Namun pada saat langkah ini silahkan masukkan password yang nantinya akan digunakan untuk mengakses manajemen dari NuoDB. Nah, di sini pada poin pertama yaitu ada gambar untuk mengakses pada passwordnya gitu. Passwordnya kita nanti dapatkan dari situs resmi dari NuoDB-nya. Kemudian gambar kedua itu menunjukkan setelah selesai instalasi itu ada manajemen NuoDB juga dapat diakses pada browser dengan alamat http /2 localhost /2 8888. Kemudian ini gambarnya ya di samping dari yang tadi password gambar utama. Kemudian tampilan awal pada NuoDB berisi menu yang dapat digunakan untuk manajemen sistem basis data. Nah, di menu tersebut ada filter user, kemudian host, kemudian region, kemudian checkpoint, kemudian juga lisensinya. Ada yang pertama ada user, kemudian host secara berurutan yang tadi saya sebutkan. Kemudian ketiga itu tampilan untuk memonitor suatu website. Di sini dicontohkan toko sedang memonitor toko online. Kemudian ada berapa user yang mengakses toko online, berapa jumlah komputer, kemudian berapa negara yang sedang mengakses. Itu ada grafik dan istilahnya seperti datanya gitu. Kemudian berapa besar dari data yang diakses juga kita bisa melihatnya, dan berapa kestabilan koneksi antara sistem basis data dengan user yang mengakses itu bisa diakses dengan basis data NuoDB ini. Kemudian gambar selanjutnya itu ada menu SQL Quick Start. Nah, ini salah satu fitur dari SQL pada NuoDB. Kita bisa memantau untuk membuat suatu database. Di sini kita bisa memasukkan secara CRUD-nya gitu, create, kemudian update sama delete-nya itu kita bisa di sini, yang mana kita bisa memasukkan username, kemudian passwordnya. Kita bisa mengatur di sini lewat database NuoDB ini yang akan digunakan. Kemudian nama basis datanya juga kita bisa dirubah. Mungkin singkatnya seperti itu untuk cara instalasi dan penggunaan NuoDB. Saya kembalikan lagi kepada moderator, sahabat saya Farzan Arga. Sahabat mute ya. Nah, Baik, terima kasih saudara Fajar yang telah memaparkan cara install dan penggunaan NuoDB. kesimpulan Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.